Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Fauzi Muzaki dari kelas TI A2 TI 22A2 dengan NIM 312210278. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data, baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI (SPARS), American National Standard Institute Standards Planning and Requirement Committee menetapkan tiga level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau level pandangan view level, level konseptual atau conceptual level, level internal level atau level physical level. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluan, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan. Pada level ini pula, dimungkinkan pandangan user berbeda dengan presentasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 123, sedangkan user melihat data dalam bentuk teks nama hari, Senin, Selasa. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data secara logik sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruangan penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enskripsi data agar lebih aman. Data independence. Konsep dari level-level tersebut adalah akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Data independence dapat dibagi menjadi dua bagian: physical data independence, dua logical data independence. Physical data independence bahwa internal skema dapat diubah oleh DBI tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema, terdapat perubahan internal skema. Logical data independence bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBI tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menggunakan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan sebagai berikut. Pertama, DBI dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Pabrik atau agen peralatan software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Untuk memindahkan perkembangan program aplikasi, memberikan fasilitas pengontrolan terdapat
pengontrolan terpusat oleh DBI demi keamanan dan integrasi data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Lanjut, DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS, Database Management System. CZD. DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. SATRE. DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Gordon C. Everest. DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Pengertian DBSM adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBSM, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen DBSM, File Manager, mengelola ruang dalam disk yang terstruktur. Data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. 2. Database Manager menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Query Processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh Database Manager. DML Presompiler yang mengonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. 5. DDL Compiler yang mengonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Fungsi DBMS: pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang mengendalikan diatur oleh DBMS. Manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. 4. Keamanan dan integrasi data. 5. Menyediakan data dictionary. Bahasa yang digunakan DBMS. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. 2. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. 3. Dalam basis data, secara umum dikenal dua data sublanguage. Data pertama, Definition Language, DDL. Data Manipulation Language yang kedua, atau disebut DML. Procedural DML, non-procedural. Data Definition Language, DDL, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya, berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjalankan objek database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Data Manipulation Language, DML, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah-perintah pada DML diantaranya select, insert, update, dan delete. Data Manipulation Language, DML. Ada dua jenis DML, yaitu procedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Non-procedural DML digunakan untuk menjabarkan data yang digunakan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Arsitektur DBMS Multi-User Teleprocessing.
Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana suatu komponen dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di samping. Arsitektur DBSM multi-user, file server, proses distribusi ke dalam jaringan sejenis LAN, local area network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Arsitektur DBMS multi-user, client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data, berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama item data yang ada dalam database, jenis dan ukuran item data, batas untuk masing-masing item data. Model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik, dan batasan data. Beberapa jenis model data: model data file datar, flat file, data model, model data hierarchical data model, model data jaringan, network data model, model data relational data model, model data keterhubungan entitas, entity relationship data model, model data berorientasi objek oriented data model, model data file datar. Data flat file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal terbentuk formal file text. Informasi pada suatu file disimpan sebagai flags dengan fields-nya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter delimiter. Kelemahan model data flat file. Flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan, sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Lokasi fisik file files, data dengan files yang harus diketahui. Program harus dikembangkan untuk mengatur data. Model data hierarki. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antara kelompok data. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parents atau child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parents table berada apa struktur yang paling atas terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data.